Dan seketika rasanya saya ingin pingsan ketika saya melihat sebuah kursi pelaminan tergantung di tengah dua pohon besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Urban Mystery. Dan seperti biasa, saya akan membacakan sebuah kiriman cerita yang langsung dikirim oleh narasumber kita yang bernama Kak Eka Sardi. Cerita ini berada di Gunung Ciremai. Baik, langsung aja saya akan membacakan sebuah ceritanya. Waktu itu sedang memasuki liburan lebaran. Saya dan beberapa teman memutuskan untuk mendaki ke Gunung Ciremai via Palutungan. Kenapa lewat Palutungan? Karena kebetulan saya mempunyai teman yang asli Kuningan dan mereka sedang pulang kampung ke Kuningan. Jadi, ada tempat untuk kami stay sebelum dan sesudah pendakian, pikir saya. Kami berenam berangkat dari Jakarta jam 12 malam melalui terminal Kampung Rambutan menuju Kuningan. Sesampainya sekitar subuh di Kuningan dan langsung dijemput oleh teman kami yang orang asli Kuningan tadi. Sampai di base camp Palutungan itu sekitar jam 6 pagi. Kami langsung melakukan registrasi untuk simaksi dan sarapan. Setelah semua beres, kami pun melakukan packing ulang untuk memastikan semua perlengkapan beres dan siap melakukan pendakian. Di situ kami berenam, yaitu ada saya, Rangga, Mamat, Wai, Jody, dan Anton. Memulai perjalanan melalui bumper bumi perkemahan sekitar jam 10 pagi. Ya, saya cewek sendiri pada saat itu. Tapi saya dalam keadaan sangat fit dan tidak sedang halangan. Palutungan adalah trek pendakian Gunung Ciremai dengan trek yang lumayan landai di awal. Tapi sangat jauh karena kita harus memutar punggung gunung sampai menyatu dengan trek Apui dan bertemu di Simpang Apui. Kami sampai di Cigowong setelah kurang lebih 2,5 jam perjalanan. Dan kami memutuskan istirahat untuk mengisi perut. Di Cigowong memang terdapat banyak warung, tetapi kami memutuskan untuk memasak sedikit perbekalan yang mudah dimasak. Saya mulai memasak bersama Rangga. Jody dan Anton mengisi botol kosong kami di mata air. Sedangkan Wai dan Mamat langsung tertidur. Mungkin mereka lelah karena mereka bagian yang membawa tenda. Belum lama tertidur, tiba-tiba Wai terbangun dengan teriak. Sontak itu mengagetkan kami yang berada di sekitarnya. "Kenapa lo, Wai?" tanya saya. "Perasaan gue baru tidur, Mak. Terus gue mimpi di gerbang itu ada monyet gede warna hitam." Tunjuknya ke arah gerbang masuk Cigowong. Terus marah-marah ke gue sampai melotot-melotot tuh monyet. Kami cuma saling pandang mendengar penjelasan Wai. Mungkin dia hanya kelelahan jadi mimpi buruk. Setelah makan siang,
dan istirahat, cukup kami meneruskan perjalanan ke atas sekitar jam 1 siang. Perjalanan pun mulai lebih terjal dari sebelumnya. Dan hutan pun semakin rapat. Singkat cerita, sampailah kami di pos 4, yaitu pos Arban. Pada saat itu sudah jam setengah 5 sore. Kami menemui ada 3 sekitar tenda di situ. Kami berhenti sejenak karena kelelahan menghadapi trek yang menguras tenaga. Udah sore nih. Masih mau lanjut jalan? Tanya Mamat. Mau ngecamp di sini emang? Saya balik bertanya. Karena tadi sebelum jalan kami sedikit diberikan pesan oleh teman kami yang asli Kuningan. Kalau bisa ngecamp di Arban ya. Istirahat aja bentar, terus lanjut lagi. Mending ngecamp di atasnya dikit atau sekalian di Pesanggerahan. Gue udah capek mak, gak sanggup kalau lanjut lagi ke atas. Keluh Anton yang merupakan anggota termuda kami, baru lulus SMA. Bentar deh, gue coba cari tempat yang enakan di atas dikit sama Mas Rangga, usul Mamat. Rangga dan Mamat beranjak dari tempat kami duduk. Sebuah pohon yang bertuliskan, "Jangan bicara sembarangan." Tapi belum sempat jalan, mereka sudah disapa oleh pendaki lain yang sudah lebih dulu mendirikan tenda di situ. Penuh banget mas, ke atas. Saya udah jalan sampai Pesanggerahan, penuh banget. Musim liburan kali ya. Cuma di sini yang sisa tempat. Di sini aja ngecamp bareng-bareng kita. Seru mas. Seru mas-mas gondrong. Mendengar itu, kami pun mengurungkan niat untuk berjalan lagi. Lagi pula ini sore. Saya sendiri paling anti ngetrek malam. Karena menggunakan kacamata, pandangan makin kabur kalau gelap. Akhirnya kami mendirikan 2 tenda lengkap dengan dapur umum di tengahnya. Wai dan Mamat membuat hamuk di sekitar tenda kami. Setelah berganti pakaian yang sudah basah karena keringat, saya pun mulai kegiatan memasak untuk makan malam ini. Perasaan saya mulai tidak enak ketika hari mulai gelap. Rasanya seperti ada yang mengawasi saya. Entah mungkin ini hanya perasaan karena terlalu lelah berjalan. Saya masih konsentrasi memasak dibantu Anton dan Rangga Jody. Wai dan Mamat asik hamukan sambil ngopi dan membakar rokok mereka. Tiba-tiba saya ingin menoleh ke arah kiri ke tempat tenda-tenda tetangga berada. Pertama, menoleh tenda tidak ada apa-apanya. Hanya ada tenda dan beberapa orang yang sepertinya sedang memasak juga. Saya kembali memasak. Kemudian rasa ingin menoleh lagi. Saya pun menoleh ke kiri lagi. Tetap hanya tenda, tapi kali ini mereka sudah masuk, sepertinya ke dalam tenda. Saya memasak lagi. Dan ketiga kalinya, saya menoleh. Mengarah sedikit ke atas tenda-tenda itu, tepatnya ke arah atas pepohonan tinggi itu. Dan seketika rasanya saya ingin pingsan ketika saya melihat sebuah kursi pelaminan tergantung di tengah 2 pohon besar. Kursi pelaminan yang untuk mempelai
pengantin duduki pelaminan itu kosong. Hanya kursi saja. Saya buru-buru kembali memasak dan kali ini tangan saya sudah gemetar memegang pisau yang saya gunakan untuk memotong kangkung. Dan di situ saya mencoba menenangkan diri dengan membaca ayat Al-Quran yang bisa saya hafal. Rangga menyadari gelagat saya. "Kenapa lo, Kak?" "Gak apa-apa, gak," jawab saya sedikit gemetar. Dan saya masih terus mencoba menenangkan diri, tapi mata ini tidak bisa diatur. Saya kembali menoleh ke arah yang sama berharap pandangan saya itu salah. Setelah menoleh, saya tetap mendapati pelaminan itu dan kali ini diisi oleh seorang wanita duduk di atasnya, tapi wajahnya menghadap ke belakang. Kali ini saya sangat kaget dan tidak dapat mengendalikan diri saya. Saya memang tidak berteriak, tapi saya langsung loncat masuk ke dalam tenda. Masuk ke dalam sleeping bag dan terus membaca doa-doa yang saya bisa. Walaupun tidak berteriak, tapi kelakuan saya itu membuat satu tim saya itu kaget semua. Wai pun segera menghampiri saya. "Weh, kenapa, Mak? Kenapa lo tiba-tiba masuk tenda?" "Gak apa-apa, Wai. Tiba-tiba dingin banget. Saya tidak ingin membuat yang lain panik." "Meriang loh?" tanya lagi. "Iya, gua mau tidur aja ya. Maaf, gua gak bisa lanjut masak," jawab saya singkat dan langsung menutup seluruh badan saya dengan sleeping bag. Mereka pun berusaha mengerti dan melanjutkan masak sendiri, membuatkan saya teh hangat dan membiarkan saya tidur sepanjang malam. Dan entah perasaan saya saja atau karena saya sedang ketakutan, tapi saya merasa ada yang berjalan mengitari tenda. Kadang saya merasa lebih dari satu orang mengitari tenda. Malam itu terasa sangat panjang bagi saya. Sepertinya bukan hanya saya yang tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Karena kami baru terbangun sekitar jam 7 pagi. Rencana summit jam 3 pagi pun gagal. Kami memang sempat berjalan ke atas pagi itu, tapi hanya sampai pos Pasanggerahan. Kami sudah turun lagi ke pos Arban lagi. Dan kami sepakat tidak ingin bermalam di pos Arban lagi. Makanya kami memutuskan segera turun menuju base camp. Atau bila tidak sempat, lebih baik kami bermalam di pos Cigowong. Kami berjalan turun lumayan cepat karena tidak banyak istirahat. Sampailah kami di bumper Ipukan sekitar jam 6 sore. Di situ kami bermalam dan baru besok akan kembali ke Jakarta. Setelah mendirikan tenda dan bersih-bersih, kami pun bersantai dan saling bercerita. Ternyata benar, kami semua mengalami hal yang tidak mengenakan selama tidur di pos Arban. Kami sama-sama merasakan ada yang mengelilingi tenda. Saya pun menceritakan soal pelaminan yang saya lihat. Dan setelah saya
Mamat pun mulai bercerita yang dia alami di pos Arban. Gue kan sempat tidur di hammock tuh. Terus gue ngerasa pengen pipis. Akhirnya gue bangun. Tapi pas gue melek, semuanya gelap. Gak kelihatan apa-apa. Gue mau bergerak dari hammock juga gak bisa. Terus gue baca-baca dah tuh semampu gue. Gue merem lagi. Terus gue takbir. Pas gue melek, baru udah terang. Kelihatan semuanya. Gue langsung loncat dari hammock dan tetap mau pipis. Gue cari tempat yang aman. Pas gue mau buka celana, ternyata gesper gue, kancing dan resleting udah kebuka. Gue bodo amat. Gue lanjut pipis, tapi langsung masuk ke tenda. Gue gak mau tidur di hammock lagi. Nah, gue tahu tuh, Mat, pas lo bangun itu. Terus gue pindah kan ke hammock lo. Pas gue mau tidur lagi, gue ngeliat ada sesuatu hitam di atas pohon, tepat di atas kepala kita itu. Cuma hitam aja sih, gak jelas itu apa. Karena gue udah ngantuk berat. Akhirnya gue lanjut tidur. Lanjut wae. Terlepas dari semua pengalaman yang kami alami di Gunung Ciremai via Palutungan itu, kami tetap bersyukur bisa diberikan sehat dan selamat selama melakukan pendakian. Walaupun tidak sampai puncak, tapi banyak pelajaran yang kami dapatkan di sana. Soal manajemen waktu dan kepedulian sesama tim di dalam pendakian. Ada baiknya kita selalu dapat mawas diri dan menjaga perilaku dimanapun kita berada, apalagi di alam terbuka. Terima kasih. Nah, segitu aja cerita dari Kak Eka Sardi yang bisa saya bacakan. Dan seperti biasa, buat sahabat-sahabat urban yang punya cerita misteri, bisa langsung kirim lewat via DM Instagram kita, yaitu ada Urban Hikers. Dan bisa kirim juga lewat via email. Buat teman-teman semua bisa langsung cek nanti di deskripsi. Sekali lagi, terima kasih buat sahabat urban. Dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya atau kekurangan. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.